Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali lagi ke podcast. Hari ini kita lokasinya ada di Kabupaten Sumedang, dan lebih tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Hari ini kita akan membahas tentang peranan sistem informasi kesehatan dalam menyongsong Sumedang Smart City. Hari ini sebagai narasumber kita ditemani oleh Pak Yu. Siap. Pak Yu, mana untuk memperkenalkan diri, Pak? Baik, nama saya Uyu Wahyudin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang di lingkup sekretariat. Dan sampai saat ini alhamdulillah Dinas Kesehatan Sumedang sedang menuju happy digital region. Mudah-mudahan ini terlaksana dan beberapa langkah sudah kita lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yu. Kabarnya baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, ya selanjutnya mungkin karena Sumedang ini akan istilahnya menggerakkan dalam region digital ini, kira-kira dari aspek-aspek menurut Pak Uyu nih, aspek-aspek yang dapat mendukung dalam menyongsong Sumedang Smart City apa saja? Ya, sebenarnya itu suatu keniscayaan ya, artinya digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Suka tidak suka kita menghadapi sebuah era yang serba cepat ya. Serba mudah dan harus mengelola data informasi yang begitu besar yang harus bisa disimpan dengan baik. Ya, solusinya yaitu harus secara digital. Nah, digitalisasi saya kira di bidang kesehatan bukan hal yang baru ya, tetapi sudah kita laksanakan jauh beberapa tahun sebelumnya. Nah, sistem informasi kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang, kita sudah mempunyai rumah besarnya apa yang disebut dengan e-Puskesmas, di mana di dalamnya terdapat fitur-fitur yang mencerminkan sebuah pelayanan atau hasil pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya. Kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang terekam dalam bentuk laporan bulanan di dalam fitur e-Puskesmas. Di sisi lain juga kita punya apa yang disebut dengan e-Farmasi. E-Farmasi ini bagaimana sistem pengelolaan kefarmasian khususnya obat-obatan ya bisa dikelola dengan baik ya, secara cepat, akurat, mulai dari perencanaan ya, kemudian pelaporan, kemudian juga evaluasi pemanfaatan penggunaan obat-obatan yang real time bisa kita pantau sesungguhnya melalui e-Farmasi tadi. Aplikasi e-Farmasi tersebut. Ya. Dan aplikasi-aplikasi lainnya sebenarnya banyak ya. Ini dikembangkan juga oleh kita. Ya. Contoh kita sekarang sudah mencoba juga sistem informasi puskesmas yang terkait dengan laporan-laporan rutin atau bulanan ini sudah dimasukkan atau salah satu fitur yang ada di dalam e-Puskesmas, sehingga tidak ada lagi paperless atau laporan manual dari puskesmas. Kita tinggal melihat di dashboardnya kita di kabupaten di Dinas Kesehatan. Nah, sistem yang ada di kita sebenarnya juga nanti akan masuk ke dalam dashboardnya Common Center Kabupaten. Di sana ada istilahnya
tahu Sumedang istilahnya ya. Itu sebuah aplikasi yang terintegrasi berbagai bidang. Bahkan yang terbarukan kita punya apa yang disebut dengan Wakepo gitu ya. Wakepo itu sistem informasi terkait berbagai informasi yang mudah diakses oleh masyarakat lewat WA gitu ya. Kalau kita diantaranya tentang penanganan COVID, kemudian vaksinasi. Nah ini yang sudah terakomodir di situ. Ya. Baik, berarti intinya dari pihak Dinkes sendiri dalam hal untuk menyongsong Sumedang Smart City ini sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Baik, sebelumnya yang informasi yang kami tahu juga bahwa Kabupaten Sumedang ini mungkin telah mencapai banyak penghargaan. Informasi yang kami dengar itu adalah nilai dari vaksinasi yang tertinggi. Ya, kami ucapkan selamat untuk capaian. Terima kasih ya, Pak Irfan. Baik, kira-kira mungkin setelah dari tadi yang Pak Uyo sudah jelaskan, ada aspek lainnya nggak Pak yang untuk menyongsong Sumedang City ini terkait dari mungkin dari sisi dari Dinkes aplikasi sistem informasi kesehatan ini atau yang lainnya juga yang dapat menunjang? Ya, sebenarnya kita dibantu lah, boleh dibilang dibantu oleh Infokes juga ya dalam kegiatan kita Puskesmas ini. Juga kita dibantu oleh pemerintah daerah yang melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi ya di dalam yang disebut dengan e-office ya. E-office itu sangat luar biasa ya, membuat kita bekerja lebih efektif ya, lebih efisien. Semua kegiatan-kegiatan kita bisa secepatnya terlaporkan, secepatnya bisa terekam ya, secepatnya bisa diinformasikan, bahwa kinerja setiap aparatur juga terpantau di situ. Dan kita sudah membuat lagi loncatan apa yang disebut dengan e-Monep ya. E-Monep ini nanti terintegrasi dengan e-office ya. Kita integrasi Pak, Monep dan office. Jadi inilah nanti e-Monep ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menginformasikan rincian kegiatan kita yang dilakukan sehari-hari. Mulai dari IKI, ada IKU. Nah, itu akan disandingkan dengan laporan kinerja harian di dalam pencapaian IKI maupun IKU. IKI adalah indikator kinerja individu dan IKU adalah indikator kinerja utama kita ya. Berarti intinya dari mulai IKI, IKU, lalu e-Monep itu semua integrasi dalam e-office. Ya betul. Ya. Nanti dari e-office bisa dilihat secara keseluruhan. Oke, baik. Kalau begitu, menurut dari Dinkes sendiri kira-kira dari sistem informasi yang mungkin ya yang sudah terpasang di Dinkes ini atau di Kabupaten Sumedang ini yang sampai dengan saat ini membantu lah dalam hal mungkin kebutuhan pelaporan atau dalam hal kinerja. Lalu ideal yang mungkin dari pihak Dinkes seperti apa sih ideal aplikasi yang digunakan dalam hal untuk menunjang pekerjaan tadi, Pak? Iya, sebuah aplikasi yang tadi yang sangat mudah, simple, ya, tetapi bisa mencakup semua aktivitas yang kita lakukan ya. Yang mana aktivitas itu dibutuhkan katakanlah sebuah pelaporan, aktivitas itu nanti juga harus dievaluasi sehingga kita jelas lah apa yang dilakukan di lapangan itu efektif, efisien, mudah, cepat kita memperoleh gambaran di lapangan ya. Banyak sebenarnya sih yang ideal saya kira yang penting harus ada aplikasi. Kan sebenarnya aplikasi itu mudah dibuat ya oleh siapa saja kapan saja. Betul. Tapi aplikasi ini menjadi mubazir ya kalau tidak bisa bridging atau integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain ya. Nah, saya melihat Puskesmas memiliki fleksibilitas atau kemampuan untuk bisa bridging dengan aplikasi-aplikasi lain. Ini walaupun mungkin nanti harus ada perlakuan khusus
Baik. di dalam penggunaannya, Ya. sehingga kalau kita sudah memiliki sebuah rumah besarnya dalam aplikasi ini, maka kita akan mudah saya kira untuk menyimpan semua data, semua laporan, walaupun dilakukan melalui berbagai jenis aplikasi atau fitur-fitur di dalam aplikasi rumah besarnya. Insya Allah nanti ada juga Edinkes ya, Edinkes, kemudian juga ada command center, mini command center ya. Kalau command centernya kan ada di pemerintah daerah ya. Nah, kita juga ingin ada mini command center Dinas Kesehatan yang kita bisa melihat ya, di dashboard kita adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan puskesmas. Kunjungan harian bisa ya, kunjungan harian puskesmas juga terpantau di situ, atau pelayanan puskesmas terpantau di situ. Kemudian juga bulanannya ya, kemudian laporan-laporan kegiatan yang ada di lapangan juga bisa terpantau ya. Baik. Berarti intinya harapan dari Dinkes sendiri itu dengan adanya aplikasi ini, informasi yang didapat dari mulai kinerja puskesmas, tenaga medis, kebutuhan pelaporan dan lain-lain itu mungkin bisa diakomodir, dan mungkin nanti kedepannya cita-cita dari Dinkes ini membuat satu command center mini yang untuk jadi cakupan keperluan kebutuhan data. Ya, mungkin sedikit Pak, ini mungkin ada terakhir kesan dari pihak Dinkes ini selama menggunakan layanan aplikasi sistem informasi kesehatan dari Infokes ini seperti apa? Ya, pertama kita dipermudah ya dengan adanya aplikasi ini, dan yang kedua pengambilan keputusan di level pimpinan lebih cepat ya. Segala masalah yang ada di lapangan segera diketahui dan kita bisa merumuskan pemecahan masalah yang harus segera kita ambil ya. Artinya langkah-langkah apa ketika kita melihat informasi yang tersajikan dari berbagai puskesmas dan memerlukan penanganan atau pemecahan masalah dari level dinas ya. Itu yang paling penting. Kemudian Infokes ini juga bisa memfasilitasi kami ketika kami katakanlah rudet di lapangan gitu ya, ketika kami mengalami trouble ya, kendala ya. Cuma yang tidak bisa dihindari adalah konektivitas atau sinyal ya, yang koneksi internet yang harus bagus ya, karena sekali lagi walaupun digitalisasi pelayanan ini tadi bisa kita laksanakan, kemudian aplikasinya kita bisa dapatkan yang memadai, tapi ketika tadi sinyal atau koneksi internetnya tidak bagus, ini salah satu katakanlah kendala di beberapa lokasi yang blank spot ya. Oleh karena itu pemerintah daerah sudah mengupayakan, jadi setiap desa di Kabupaten Sumedang sudah bisa masuk internet ya. Bahkan pemerintah pusat pun sama ya, akan mencoba semua desa di Indonesia itu bisa dimasuki oleh jaringan internet. Terima kasih waktunya Pak Yu. Alhamdulillah baik, kita ya. Sudah sedikitnya ngobrol tentang hal-hal peranan sistem informasi kesehatan yang dapat menyongsong dalam Sumedang Smart City. Mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa intinya dari sistem informasi kesehatan ini harus dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi lain yang dibutuhkan atau yang ada di Pemkot ataupun di Kabupaten Sumedang ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Yu. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya salam sehat. Mungkin sekian podcast hari ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.